Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fauriatul Ilma, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 3. Dan saya bersama dengan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Niken Ayu Anggraini, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 3. Dan selanjutnya Nova Yuliandara, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Dan satu lagi teman-teman, yaitu Elvanita Sri Ulan Agustina, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tahap perkembangan bahasa anak usia dini, infant dan toddler dengan dosen pengampu Ibu Ayu Citra Dewi MPD. Mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini. Materi pertama akan disampaikan oleh Niken Ayu Anggraini. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan bahasa anak usia dini, infant, yaitu usia 0 sampai 18 bulan, dan toddler, yaitu usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Nah, menurut Skerlekens menyebutkan ada 3 tahap perkembangan pada anak usia 5 tahun pertama, yaitu periode yang pertama, yaitu periode prelingual, usia 0 sampai 1 tahun. Pada periode ini, cara anak untuk berkomunikasi adalah dengan mengoceh, yaitu misalkan dia menggunakan bahasa Manjujai. Lalu, pada periode ini, bayi dapat memberikan respon yang berbeda-beda terhadap stimulus. Bayi dapat memberi respon positif terhadap orang yang ramah dan memberi respon negatif terhadap orang yang tidak ramah. Kita masuk ke periode kedua, yaitu periode lingual dini, usia 1 sampai 2,5 tahun. Pada periode ini disebut juga dengan early lingual period atau suatu periode perkembangan bahasa yang ditandai dengan kemampuan anak untuk membuat kalimat satu kata maupun 2 kata. Contoh, mama, papa, mama, makan. Seperti itu contohnya teman-teman. Nah, pada periode lingual dini ini terdapat 3 tahapan, yaitu tahapannya kalimat 1 kata seperti tadi, lalu ada kalimat 2 kata seperti mama makan, atau kalimat lebih dari 2 kata seperti mama mau makan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nova Yuliandara. Baiklah teman-teman, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu periode diferensiasi usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Periode diferensiasi merupakan suatu periode yang ditandai dengan kemampuan anak untuk menguasai bahasa sesuai dengan hukum tata bahasa yang baik. Karakteristik perkembangan usia lahir, bayi dapat menerima pembicaraan orang tua, ia menangis untuk membuat respon terhadap suara yang gaduh. Usia 1,5 bulan sampai 3 bulan, bayi mengoceh, tertawa, dan berteriak. Usia 3 bulan, bayi bermain dengan suara-suara untuk memperoleh rasa senang. Selanjutnya, usia 5 sampai 6 bulan, bayi mampu membuat suara konsonan dan mencoba untuk merespon terhadap suara-suara yang didengarnya. Usia 6 sampai 10 bulan, bayi mampu mengoceh dengan memadukan suara konsonan dan vokal. Usia 9 bulan, menggunakan gerak-gerik isyarat atau gestur untuk berkomunikasi dan bermain dengan gestur. Selanjutnya, usia 9 sampai 10 bulan, bayi mampu menggunakan beberapa isyarat sosial yang dapat dimengerti oleh lingkungan sosialnya. Usia 10 sampai 12 bulan, bayi mulai memahami kata-kata seperti kata tidak dan nama sendiri, serta mampu meniru kata-kata. Usia 10 sampai 14 bulan, anak mampu mengatakan kata-kata pertama dan meniru suara orang lain. Usia 10 sampai 18 bulan, anak dapat mengatakan kata-kata tunggal. Selanjutnya, usia 13 bulan, anak mampu memahami fungsi simbolik dari nama serta dapat menggunakan isyarat yang diperluas. Usia 14 bulan akan mampu memahami dan menggunakan isyarat secara simbolik.
Usia 16 sampai 24 bulan, anak mampu membuat kalimat dua kata. Misalnya, saya bica, saya bica, taya bita. Maksudnya, saya bisa. Usia 20 bulan, anak mampu mempelajari kata-kata dan memperluas pembendaharaan kata. Secara cepat dari 50 kata menjadi 400 kata. Anak mampu menggunakan kata-kata benda dan kata sifat. Usia 20 sampai 22 bulan, anak mampu menggunakan beberapa isyarat atau nama. Nama mempunyai arti bagi dirinya. Usia 24 bulan, anak mempunyai dorongan secara tiba-tiba dan cenderung mampu membuat beberapa kata. Usia 30 bulan, anak mampu menggunakan kalimat dua kata sebagai fase dan ingin berbicara kepada orang lain. Usia 36 bulan, anak belajar kata-kata baru hampir setiap hari. Ia berbicara dengan 3 atau lebih kata. Ia mampu memahami bahasa atau kata-kata dengan baik, mampu membuat kalimat dengan aturan tata bahasa, tetapi sering salah. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Elvanita Wulan Agustina. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Nova, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Permendikbud RI nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini lahir sampai 6 tahun sebagaimana uraian berikut. Yang pertama, usia 3 bulan. Anak sudah bisa menangis, berteriak, bergumam, berhenti menangis setelah keinginan terpenuhi. Misalnya setelah digendong atau diberi susu. Usia 3-6 bulan, anak mulai memperhatikan atau mendengarkan ucapan orang, meraban atau berceloteh, babbling seperti ba ba ba. Selanjutnya tertawa kepada orang yang mengajak berkomunikasi. Usia 6-9 bulan, anak mulai menirukan kata yang terdiri dari 2 suku kata, merespon permainan ciluk ba. Usia 9-12 bulan, anak sudah bisa menyatakan penolakan dengan menggeleng atau menangis, menunjuk benda yang diinginkan. Usia 12-18 bulan, menunjukkan bagian tubuh yang ditanyakan, memahami tema cerita yang didengar, merespon pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata. Usia 18-24 bulan, anak bisa menaruh perhatian pada gambar-gambar dalam buku, memahami kata-kata sederhana dari ucapan yang didengar, menjawab pertanyaan dengan kalimat pendek, menyanyikan lagu sederhana, menyatakan keinginan dengan kalimat pendek. Usia 2-3 tahun, anak sudah bisa memainkan kata atau suara yang didengar dan diucapkan berulang-ulang, hafal beberapa lagu anak sederhana, memahami cerita atau dongeng sederhana, memahami perintah sederhana seperti letakkan mainan di atas meja, ambil mainan dari dalam kotak. Selanjutnya, menggunakan kata tanya dengan tepat. Apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana. Selanjutnya, menggunakan 3 atau 4 kata untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, mau minum air putih. Usia 3-4 tahun, anak sudah bisa berpura-pura membaca cerita, bergambar dalam buku dengan kata-kata sendiri. Mulai memahami 2 perintah yang diberikan bersamaan. Contoh, ambil mainan di atas meja, lalu berikan kepada ibu pengasuh atau pendidik. Mulai menyatakan keinginan dengan mengucapkan kalimat sederhana. Mulai menceritakan pengalaman yang dialami dengan cerita sederhana. Usia 4-5 tahun, anak sudah bisa menyimak perkataan orang lain atau bahasa ibu dan bahasa lainnya. Mengerti 2 perintah yang diberikan bersamaan. Memahami cerita yang dibacakan. Mengenal pembendaharaan kata mengenai kata sifat, yaitu nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dan lain-lain. Selanjutnya, mendengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam bahasa Indonesia. Contoh, bunyi dan ucapan harus sama. Mengulang kalimat sederhana, bertanya dengan kalimat yang benar, menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan,
mengungkapkan perasaan dengan kata sifat, yaitu baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, dan jelek. Kemudian menyebutkan kata-kata yang dikenal, mengutarakan pendapat kepada orang lain, menyatakan alasan terhadap suatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan, menceritakan kembali cerita dongeng yang pernah didengar, memperkaya pembendaharaan kata, berpartisipasi dalam percakapan, mengenal simbol-simbol, mengenal suara-suara hewan atau benda yang ada di sekitarnya, membuat coretan yang bermakna, meniru atau menuliskan dan mengucapkan huruf A sampai Z. Selanjutnya usia 5-6 tahun, anak sudah mengerti beberapa perintah secara bersamaan, mengulang kalimat yang lebih kompleks, memahami aturan dalam suatu permainan, senang dan menghargai bacaan, menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama, berkomunikasi secara lisan, memiliki pembendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap, pokok kalimat, predikat, keterangan. Memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain, melanjutkan sebagian cerita atau dongeng yang telah diperdengarkan, menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam buku cerita, menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal, mengenal suatu huruf awal dari nama benda yang ada di sekitarnya, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal yang sama. Selanjutnya memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf, membaca nama sendiri, menuliskan nama sendiri, dan memahami arti kata dalam cerita. Yang presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam berkata atau dalam penyampaian materi. Saya Fauriatul Ilma, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.